雷の呼吸一の型霹靂一閃。お姉ちゃんが来た。Siapa yang tidak kenal dengan Zenitsu Agatsuma? Dia adalah seorang pemburu iblis di Kimetsu no Yaiba yang menjadi tritagonis bersama Tanjiro dan Inosuke. Sikapnya yang pengecut, sering cemas dan tidak percaya diri membuat Zenitsu begitu dipandang sebelah mata. Dia sering kali diremehkan dan dianggap lemah sebab di setiap pertarungan dia selalu berusaha melarikan diri demi bisa menghindari mara bahaya. Namun di balik sikapnya itu, Zenitsu sebenarnya memiliki potensi kekuatan yang luar biasa. Hal itu bisa dilihat ketika dia tertidur di tengah sebuah ancaman, yang mana dalam kondisi inilah Zenitsu menjadi pribadi yang jauh berbeda. Sikapnya terkesan lebih tenang dan bijaksana, begitupun kekuatannya yang meningkat sangat drastis baik dari segi kelincahan maupun kecepatan. Terlebih pada kondisi tertidurnya ini, Zenitsu juga mampu memaksimalkan gaya pernafasan petir. Itu adalah sebuah gaya bertarung yang menirukan sifat petir untuk melancarkan serangan secepat kilat. Terhitung hanya ada dua bentuk pernafasan petir yang sempat Zenitsu tunjukkan. Pertama yaitu Hekireki Isen. Ini adalah bentuk pertama yang berhasil Zenitsu kembangkan, di mana dia mampu memperbanyak lesatan tebasan sampai 8 kali berturut-turut. Dan kedua yaitu Honai Kazuchi no Kami. Ini adalah bentuk ketujuh yang berhasil Zenitsu ciptakan, di mana dia mampu bergerak sangat cepat bagai kilat untuk memenggal musuh tanpa mereka sadari. Dengan semua kekuatannya itulah Zenitsu mampu berkembang dari seorang pengecut menjadi pendekar sejati. Apalagi setelah membuang semua sifat pesimisnya, dia bisa bertarung dengan mata terbuka, sehingga hal itu pun membuatnya memiliki prestasi luar biasa, yaitu mengalahkan iblis bulan atas sendirian. Diceritakan pada masa lalu, Zenitsu tinggal sebatang kara di sebuah pedesaan, di mana saat itu dia dikenal sebagai anak yang ceroboh, nakal, dan terkesan semena-mena. Hal itulah yang membuat Zenitsu selalu bertindak tanpa berpikir, seperti ketika dia terus-menerus memberi uang demi memikat hati seorang wanita, yang mana pada akhirnya dia pun harus terlilit hutang sangat banyak dan membuat wanita tersebut pergi meninggalkannya. Beruntung pada kondisi sulitnya ini, muncul seorang mantan Hashira petir bernama Jigoro Kuwajima. Saat itu selain melunasi semua hutang Zenitsu, Jigoro juga mengajaknya untuk ikut berlatih menjadi seorang pendekar pedang. Dari sanalah Zenitsu mulai diberi pelatihan yang sangat keras oleh Jigoro. Bahkan saking kerasnya, pada suatu hari dia sempat kabur dengan memanjat sebuah pohon yang sangat besar. Namun tanpa diduga, tepat ketika berada di atas ketinggian, Zenitsu malah tersambar petir, yang mana secara mengejutkan hal itu pun membuat penampilannya berubah, terutama dari warna rambutnya yang menjadi pirang. Kemudian tak lama setelah kejadian tersebut, Zenitsu dipertemukan dengan salah satu seniornya di perguruan. Dia adalah Kaigaku, sosok pendekar pedang berbakat yang digadang-gadang akan menjadi penerus Jigoro. Mengetahui hal itu, Zenitsu seketika termotivasi. Demi bisa berdiri sejajar dengan Kaigaku, dia terus berlatih sekuat tenaga, sampai akhirnya dia pun berhasil menguasai teknik pernafasan petir bentuk pertama. Namun meski begitu, usaha yang dilakukan Zenitsu masih belum cukup untuk bisa menyamai bakat Kaigaku, karena pada kenyataannya Kaigaku jauh lebih hebat, di mana dia mampu menguasai semua bentuk pernapasan petir kecuali bentuk pertama. Akibat dari hal itu, Zenitsu pun sering mendapat cemoohan dari Kaigaku. Apalagi setelah tahu bahwa Zenitsu juga dijadikan salah satu penerus oleh Jigoro, Kaigaku mulai menunjukkan rasa dengki. Dia merasa bahwa keputusan gurunya sangat salah, sebab hanya dirinya lah satu-satunya yang layak untuk menjadi pewaris. Di sisi lain, menanggapi hal itu, Zenitsu tentu merasa sangat terpukul. Belum lama ditinggal pergi oleh wanita dan terlilit hutang, kini dirinya juga harus dibenci oleh seniornya karena dianggap sangat lemah.
Akan tetapi, sekali lagi di sini Zenitsu mendapat suntikan moral dari gurunya yaitu Jigoro. Saat itu Jigoro menyampaikan jika memang Zenitsu hanya bisa menguasai satu hal, maka yang perlu dilakukan adalah menyempurnakan satu hal tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa. Seolah termotivasi oleh perkataan gurunya, Zenitsu lalu membulatkan tekad untuk menempuh jalan sebagai pemburu iblis. Hal itu pun dia buktikan dari bagaimana dirinya mau mengikuti ujian seleksi di Gunung Fuji Kanase. Merasa tak ingin mengecewakan sang guru, di sana Zenitsu berjuang sangat keras. Dia berjuang melawan ketakutannya sendiri menghadapi para iblis yang baru dihadapi, hingga akhirnya dia pun menjadi satu dari 5 orang yang berhasil lolos dalam ujian seleksi ini. 4 orang lainnya yang juga lulus adalah Tanjiro, Genya, Inosuke dan juga Kanao, di mana nantinya keempat orang inilah yang akan menjadi rekan seperjuangan Zenitsu di kalangan pemburu iblis. Setelah resmi menjadi pemburu iblis, Zenitsu masih menunjukkan sifatnya yang genit, di mana dia selalu menggoda para wanita asing yang dianggapnya manis untuk diajak menikah. Hingga di tengah perjalanan, Zenitsu bertemu dengan Tanjiro dan membentuk sebuah ikatan, dan dalam pertemuannya ini, mereka berdua lalu mendapat misi pertama sebagai pemburu iblis, yaitu menyelidiki sebuah bangunan tua yang di dalamnya terdapat para iblis pemangsa manusia. Pada awal misinya, Zenitsu begitu ketakutan dan ingin pergi melarikan diri. Bahkan di tengah misi berjalan, dia yang bertemu iblis lidah pun saat itu malah pingsan dan tertidur. Namun tanpa disangka, kondisinya yang terlelap ini justru membangkitkan kekuatan milik Zenitsu. Terbukti dengan menggunakan teknik pernafasan petir bentuk pertama, dia pun sanggup membelah kepala iblis lidah secara seketika. Kemudian setelah misi tersebut selesai, Zenitsu terlibat pertikaian dengan Inosuke yang sebelumnya muncul di tengah misi. Saat itu demi melindungi kotak kayu milik Tanjiro, Zenitsu menghadang Inosuke yang ingin menyerang kotak tersebut. Meski dirinya juga tahu bahwa di dalam kotak terdapat iblis, tapi Zenitsu percaya bahwa Tanjiro memiliki alasan tertentu. Hingga setelah pertikaian mereda, baik Zenitsu, Tanjiro maupun Inosuke akhirnya mulai mengakrabkan diri. Bahkan ketika mereka menginap di tempat peristirahatan, ketiganya pun saat itu saling melontarkan prinsipnya masing-masing. Di tempat peristirahatan inilah Zenitsu bisa bertatap muka secara langsung dengan Nezuko. Dan sejak detik pertama menatapnya, dia pun langsung jatuh cinta tanpa mempedulikan status Nezuko yang seorang iblis. Lalu pada esok harinya, mereka bertiga mendapat misi untuk pergi ke Gunung Natagumo, sebuah tempat tinggal bagi keluarga iblis, tepatnya keluarga iblis laba-laba yang dipimpin Rui, sang iblis bulan bawah peringkat 5. Dikarenakan saat itu terpisah dari rombongan, Zenitsu malah bertemu dengan iblis yang bisa merubah manusia menjadi laba-laba. Akibatnya, sikap pengecut yang dimiliki Zenitsu kembali muncul, apalagi setelah terkena serangan berupa racun, dia pun menangis menjadi-jadi sambil memanjat sebuah pohon. Akan tetapi, lambat laun sikap pengecutnya ini mampu Zenitsu atasi seorang diri. Terlihat saat itu, dengan kondisinya yang tertidur, Zenitsu sanggup meningkatkan teknik pernapasan petir bentuk pertama, membuatnya bisa melesat ke sana kemari, hingga akhirnya dia pun berhasil memenggal kepala iblis laba-laba di bawah terangnya rembulan. Walau saat itu Zenitsu hampir tumbang akibat keracunan, tapi misinya ini secara penuh berhasil diselesaikan. Hal itu berkat adanya kemunculan 2 orang Hashira, mau itu Shinobu yang mampu menyelamatkan Zenitsu dengan kemampuan medisnya, maupun Gyu Tomioka yang berhasil menyelamatkan Inosuke dan memenggal kepala iblis bulan bawah yaitu Rui. Kemudian setelah misi di Gunung Natagumo berakhir, Zenitsu dibawa ke markas kupu-kupu bersama Tanjiro dan Inosuke. Saat itu mereka bertiga lalu diberi pelatihan khusus oleh para pengikut Shinobu Kocho, yang mana pelatihan ini bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kekuatan, baik dari segi otot, refleks, kecepatan maupun konsentrasi pernafasan. Dari sanalah Zenitsu perlahan mulai memiliki ikatan persahabatan dengan banyak orang, seperti Shinobu yang selalu memberinya semangat untuk terus berlatih, Aoi Kanzaki dan para gadis kecil yang sering membantunya dalam pelatihan, serta Nezuko, sang pujaan hati yang menjadi salah satu prioritasnya untuk berkembang lebih kuat.
Setelah masa pemulihan selesai, Zenitsu bersama Tanjiro dan Inosuke diberi satu misi yang cukup sulit, yaitu pergi bersama Hashira Api Kyojuro Rengoku untuk menyelidiki hilangnya 40 penumpang di kereta api Mugen. Dalam misinya, Zenitsu bersama yang lain tiba-tiba terjebak ke dalam sebuah mimpi indah, yang mana ternyata mimpi tersebut berasal dari kemampuan darah iblis bulan bawah peringkat pertama bernama Enmu. Beruntung saat itu, Zenitsu berhasil tersadar ketika Nezuko berada dalam kondisi bahaya, dan dengan melepaskan teknik pernapasan petir bentuk pertama, dia pun sanggup mencincang banyak gumpalan daging milik Enmu yang tengah menyerang semua penumpang. Sementara itu, di sisi lain, Kyojuro yang baru terbangun juga berhasil melenyapkan daging-daging tersebut. Begitu juga dengan Tanjiro dan Inosuke. Melalui serangan kombinasinya, mereka berdua pun pada akhirnya mampu memenggal kepala Enmu. Akan tetapi, tak berselang lama dari sana, tanpa diduga muncul seorang iblis bulan atas peringkat 3 bernama Akaza. Di tengah kondisi genting ini, Zenitsu tidak menyadari akan kehadiran iblis bulan atas tersebut karena pada saat itu dia tengah sibuk menyelamatkan Nezuko dari sinar matahari yang sebentar lagi akan muncul. Hingga ketika Zenitsu berniat menemui yang lain, pemandangan pilu seketika terlihat di depan mata. Kyojuro Rengoku, sang Hashira Api yang dia idolakan, saat itu harus gugur di dalam pertempuran. Singkat cerita, setelah 4 bulan berlarut dalam kesedihan, tibalah pada misi selanjutnya, yang mana misi kali ini Zenitsu, Tanjiro, dan Inosuke ditemani Tengen Uzui untuk menyelidiki dugaan adanya iblis bulan atas di distrik hiburan. Setelah melakukan berbagai macam cara, termasuk berdandan menjadi ani-ani, akhirnya identitas dari iblis tersebut bisa terungkap. Mereka adalah Daki dan Gyotaro, iblis bersaudara yang secara bersamaan menjadi iblis bulan atas peringkat 6. Dari sanalah pertempuran habis-habisan pun kemudian terjadi. Di awal pertarungan, Zenitsu langsung menunjukkan keseriusannya dalam bertarung karena sebelumnya dia tahu bahwa Daki adalah sosok iblis yang sangat kejam. Itulah kenapa, walau sempat kesulitan sampai tertimpa bangunan, Zenitsu masih menunjukkan semangat juang yang begitu besar. Terbukti dengan semangatnya itu, dia mampu memenggal leher Daki bersama Inosuke, dan hal itu pun terjadi bersamaan dengan terpenggalnya Gyotaro oleh Tengen dan Tanjiro. Keberhasilan yang diraih mereka ini lantas membuat sang pemimpin Ubuyashiki merasa senang dan bangga. Bagaimana tidak, selama ratusan tahun dirinya menunggu, akhirnya ada juga yang bisa menumbangkan iblis bulan atas. Kemudian, selepas kepulangan dari misinya, Zenitsu kembali mendapat perawatan di rumah kupu-kupu, yang mana kali ini secara mengejutkan dia terbangun 2 hari lebih cepat daripada Tanjiro. Dikarenakan itulah, seusai pulih, Zenitsu harus mendapat misi terpisah tanpa ditemani Tanjiro dan Inosuke. Saat itu dia pergi ke daerah bersalju bersama pemburu iblis lain. Namun sepanjang perjalanan, Zenitsu malah berupaya untuk melarikan diri karena selain sifat pengecutnya, dia juga ingin pergi ke tempat Tanjiro yang diketahui tengah menjalankan misi di desa penempa pedang. Walau upaya pelariannya berujung gagal, tapi setelahnya Zenitsu mendapat 2 kabar menggembirakan. Pertama, Tanjiro bisa mengalahkan iblis bulan atas berkat bantuan teknik pernapasan petir yang sempat dia ajarkan, dan kedua, Nezuko saat ini telah mendapat kekebalan terhadap sinar matahari. Setelah kabar tersebut tersebar luas, Zenitsu lalu diberitahu bahwa para Hashira akan mengadakan pelatihan besar-besaran. Karena ternyata mereka semua menyadari jika Nezuko tengah berada dalam ancaman, di mana sekarang dia menjadi incaran utama sang Raja Iblis Kibutsuji Muzan. Bahkan tak hanya itu saja, Zenitsu juga mendapat satu kabar buruk lagi. Itu adalah soal kematian gurunya, yaitu Jigoro Kuwajima, yang mati bunuh diri karena merasa bersalah jika murid lainnya bernama Kaigaku memilih menjadi iblis. Mendapati semua kenyataan pahit ini lantas membuat Zenitsu merasa sangat terpukul. Terutama kasus Kaigaku, dia seolah tak percaya orang kuat yang dibanggakan gurunya malah berubah menjadi iblis. Atas dasar itulah, di sini Zenitsu mulai berlatih dengan sangat keras. Dia bertekad bahwa nanti dirinya akan mencari Kaigaku, melawannya dengan sekuat tenaga, sampai pada titik di mana seniornya mengerti tentang arti dari kebanggaan menjadi seorang murid Hashira.
Selepas pelatihan Hashira, tibalah pada hari yang ditunggu. Itu adalah hari di mana pertarungan besar antara pemburu iblis melawan Muzan terjadi. Saat itu di dalam kastil tak terbatas, Zenitsu langsung mencari seniornya yaitu Kaigaku, yang mana setelah bertemu dia pun mendapati fakta bahwa sekarang Kaigaku telah diangkat menjadi iblis bulan atas peringkat 6. Dari sanalah duel sengit di antara dua murid Jigoro pun tak dapat terhindarkan. Kaigaku dengan keterampilan barunya sebagai iblis mampu memanifestasikan petir hitam, sementara Zenitsu untuk pertama kalinya dia bertarung dengan mata terbuka. Dan secara mengejutkan, di awal pertarungannya Zenitsu mampu mendominasi. Saat itu dengan tatapannya yang sangat tajam, dia sanggup menyayat sedikit leher Kaigaku, menahan berbagai serangan mematikan, hingga akhirnya hal itu pun membuat Kaigaku terkejut dan diliputi oleh kemarahan. Seakan ingin menyadarkan seniornya itu, Zenitsu lalu melontarkan satu pertanyaan. Dia bertanya apakah Kaigaku tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sebab selaku murid yang dulunya dipandang berbakat, menjadi iblis bukanlah sebuah pilihan. Di sisi lain, mendengar hal itu, Kaigaku pun menjawab bahwa dirinya tahu betul mana yang baik dan mana yang salah. Yang baik adalah mereka yang mau menghargai bakatnya seperti para iblis, sementara yang salah adalah mereka yang sekalipun tidak mau menghargai bakatnya seperti Jigoro. Untuk itulah, demi bisa membungkam omong kosong Zenitsu, Kaigaku segera mengerahkan seluruh potensi kekuatan. Terlihat saat itu diwarnai rasa amarah yang sangat besar, Kaigaku melayangkan teknik napas petir bentuk ke-6, yang mana melalui teknik hujan petir ini dia pun sanggup membuat Zenitsu terhempas jatuh ke bawah kastil. Pada kondisinya yang terjatuh, Zenitsu mulai menyadari jika sekarang Kaigaku sudah tidak bisa disadarkan lagi. Karena itulah seraya mengenang masa lalunya bersama Kaigaku, dia pun bertekad akan membunuhnya. Dan benar saja, dengan dilepaskannya teknik nafas petir bentuk ke-7 Dewa Petir, saat itu Zenitsu mampu melesat sangat cepat. Layaknya kilatan petir yang menyambar, kecepatan dari Zenitsu ini pun sampai-sampai membuat Kaigaku tidak sadar jika lehernya telah terputus. Di akhir hayatnya, Kaigaku yang begitu takjub dengan teknik tersebut sontak menunjukkan kekecewaan, di mana dia kecewa karena Jigoro hanya mengajarkannya pada seorang kroco seperti Zenitsu. Di sisi lain, menanggapi ocehan tersebut, Zenitsu yang sama-sama terjatuh menegaskan bahwa teknik yang baru digunakan bukanlah hasil latihan dari Jigoro, melainkan itu adalah teknik yang telah dia ciptakan sendiri. Dan bersamaan dengan terjatuhnya Kaigaku ke bawah kastil, pertarungan di antara mereka pun kini telah berakhir. Beruntung bagi Zenitsu, dia yang saat itu hilang kesadaran dan hendak terjatuh berhasil diselamatkan oleh Yushiro. Pada kondisi pingsannya ini, Zenitsu bertemu dengan sang mendiang Jigoro di alam bawah sadar sambil meneteskan air mata. Di sana Zenitsu menyesal karena tidak bisa akur dengan Kaigaku. Terlebih dia juga merasa bersalah karena jika dirinya tidak ada, kemungkinan besar Kaigaku akan menjadi pewaris tunggal Jigoro. Di sisi lain, seolah tak ingin Zenitsu larut dalam penyesalan, Jigoro pun menyampaikan bahwa terlepas dari semua kekecewaan dan kesalahan, baginya Zenitsu adalah murid yang sangat dia banggakan. Di tengah pecahnya pertarungan akhir, Zenitsu saat itu tampak mengalami luka yang sangat parah. Saking parahnya, dia harus berjalan dengan dibantu oleh salah satu pasukan. Hingga setelah semua iblis bulan atas berhasil dimusnahkan, tibalah pada pertarungan puncak melawan sang Raja Iblis. Saat itu bersama Inosuke dan Kanao, Zenitsu melihat para Hashira silih berganti melawan Muzan. Namun dikarenakan besarnya kekuatan Muzan, satu persatu dari mereka pun harus tumbang dan mengalami cedera yang serius. Seakan tak ingin tinggal diam, Zenitsu bersama Inosuke dan Kanao lalu terjun ke medan tempur. Dengan menggunakan kertas mantra milik Tamayo, mereka pun mampu menghilang dari pandangan Muzan dan melancarkan berbagai serangan, mulai dari Inosuke yang mampu mencincang cambuk darah milik Muzan, Kanao yang mampu menghambat pergerakan Muzan, dan juga Zenitsu yang mampu menyayat-nyayat tubuh Muzan. Berkat aksi perlawanan dari ketiganya, lantas membuat pihak pemburu iblis beserta Hashira sangat terbantu. Terbukti di ujung pertarungan, mereka semua mampu memojokkan Muzan, memaksanya untuk berubah ke dalam wujud monster, serta membakarnya di bawah sinar matahari yang baru saja muncul.
Akan tetapi, bersamaan dengan lenyapnya Muzan, tiba-tiba saja Tanjiro berubah menjadi iblis ganas, di mana saat itu dia menyerang semua orang yang ada di sekitar, termasuk Gyuto Tomioka dan Inosuke. Melihat kenyataan ini, sontak membuat Zenitsu tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya menunjukkan keprihatinan pada apa yang dia lihat dan dia rasakan, mau itu Tanjiro yang telah lama berusaha mengembalikan adiknya sekarang malah berubah menjadi iblis, Nezuko yang telah kembali menjadi manusia sekarang harus menahan amukan sang kakak, ataupun dirinya sendiri yang telah kehilangan sang guru dan seniornya sekarang harus kehilangan seorang sahabat. Oleh karena itu, demi menghindari hal tersebut, Zenitsu segera memeluk Tanjiro dan Nezuko. Tanpa mempedulikan amukan sahabatnya, dia terus mencoba menahan, menyadarkan dan memberitahu bahwa sang adik yang telah lama Tanjiro perjuangkan kini telah kembali. Alhasil, berkat upayanya tersebut, disertai dorongan orang-orang di sekitar, ditambah tindakan Kanao yang menyuntikkan obat wisteria, Tanjiro pada akhirnya bisa tersadar sekaligus kembali menjadi manusia lagi. Dengan demikian, pertarungan panjang melawan iblis secara resmi kini telah berakhir, dan bersamaan dengan itu, dunia pun perlahan mulai dihinggapi oleh kedamaian, yang mana dalam kedamaiannya, Zenitsu akhirnya mendapat balasan cinta dari Nezuko, yaitu dia bisa menikahinya dan memiliki keturunan. Itulah kira-kira sederet kisah dari Zenitsu Agatsuma. Di balik sikapnya yang penakut, periang dan penuh lelucon, ternyata dia menyimpan kisah yang cukup kelam. Kebiasaannya yang sering menutup mata bukan hanya sekedar simbol ketakutan, melainkan itu adalah simbol ketidakpercayaan diri, sebuah fakta di masa lalu bahwa dirinya adalah murid yang lemah. Namun meski begitu, Zenitsu tetap menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Demi memenuhi harapan gurunya, dia tidak memilih jalan pintas untuk menjadi lebih kuat. Justru yang ada, dia tumbuh secara perlahan sampai pada titik di mana dia bisa membuktikan bahwa usaha mampu mengalahkan bakat seseorang. Jangan pernah menyerah, meski itu menyakitkan, meski itu membuatmu menderita, sekalipun jangan mencoba untuk mengambil jalan pintas. Sang pewaris pernafasan petir, Zenitsu Agatsuma.